Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawasil Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala ma nawal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ala ma nawal Bakar Muhammad al-Sadaf wa ala ma nawal Abdul bin Syahab wa ala ma nawal Syekhana al-Habib Umar bin Habib wa ala ma nawal Syekh Imam Ghazali wa ala ma nawal Syekh Abdul Mu'ati محمد بن عمر النووي البتني وعلى من الشيخ الإمام جلال بن سوده على هذه النية وعلى كل نية صالحة بالخصوص على من صاحب الكتاب الشيخ محمود يونس الغشاهم بالرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال أركان الحج. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan dibahas oleh mu'allif kitab sesuai dengan tata cara secara umum. Cuman untuk mengetahui secara tata cara melaksanakan haji secara khusus itu butuh praktek. Makanya salah satu ibadah yang perlu praktek itu adalah haji. Dan juga dalam ilmu fikih itu ibadah yang butuh praktek adalah memandikan mayit. Karena kalau kita hanya baca teori tanpa praktek itu akan berbeda. Seperti mandiin mayit. Mayit didudukin, disenderkan ke kaki si hamil, ditekan perutnya pelan-pelan. Emang secara teori gampang dibahas, cuman secara praktek apa? Beda. Semuanya beda dan butuh dipraktekkan. Makanya kita ketika belajar, ketika sampai dalam pembahasan soal memandikan mayat itu kita praktek. Jadi ada yang pura-pura mati udah. Teman situ ada bingung deh siapa yang pura-pura mati. Nah, soalnya dimandiin sebagaimana mandiin mayat. Begitu juga dengan ibadah haji. Tapi nggak masalah. Kita perlu tahu apa yang wajib kita laksanakan. Tinggal insya Allah dikasih kesempatan oleh Allah kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Arkanul hajj, adapun rukun-rukun haji kita sudah sampaikan, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun haji itu yang tidak boleh satu pun ditinggalkan. Apabila ditinggalkan diwajibkan baginya untuk mengulang hajinya. Maka dalam hal ini untuk tidak ketinggalan salah satu arkanul hajj, sekarang ini banyak perempuan itu mereka menggunakan obat untuk memberikan jeda untuk haidnya. Sekarang kan ada obatnya beredar, kalau diminum haidnya bisa bisa diperlambat. Boleh sampai kagak itu dibahas sama ulama-ulama. Karena mereka bilang kalau kita nggak minum, kita lagi haji khawatir pas banget haid, selesai udah keluar duit banyak puluhan juta, haji kagak sah. Akhirnya mereka banyak yang konsumsi obat tersebut. Boleh apa kagak? Sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan tidak memberhentikan haid untuk selamanya. Jadi hanya ngundur waktu haid. Begitu juga halnya seperti kalau minum obat KB. Nah, itu boleh apa kagak? Ulama bilang selama menunda, bukan untuk tidak memutuskan turunan,
menunda saja itu boleh. Dengan alasan mungkin anak yang pertama masih kecil, ditunda dulu anak yang kedua, jangan terlalu berdekatan, takut nggak kurus. Nah akhirnya disitulah dikonsumsi obat KB atau suntik. Itu ulama memperbolehkan hanya untuk memberikan jarak antara anak dengan anak yang berikutnya. Cuman kalau dia minum obat untuk tidak bisa hamil selamanya, haram. Rahim diangkat untuk nggak hamil lagi selamanya, haram. Kecuali diangkatnya ada apa? Ada masalah. Jadi dokter bilang ini orang udah nggak bisa hamil lagi, bahaya udah. Karena rahimnya sudah rawan, keseringan di sesar seandainya. Mau nggak mau rahimnya harus diangkat. Ini urusan dokter. Kalau dokter sudah memvonis atau membuktikan, kita boleh. Cuman dengan alasan anak saya 2 aja lah, nggak mau punya anak lagi, rahim angkat aja, dosa. Nggak boleh memutuskan apa yang sudah Allah takdirkan. Dan ini menjadi sunnatullah. Kita harus saling saling mengisi antara laki dan perempuan. Dan di situ ada anak turunan untuk kelangsungan kehidupan manusia. Arkanul haj, adapun rukun-rukun haji sitatun, ada 6. Yang pertama yaitu an-niyah, atau kita sebut dengan dengan niat ihram. Ihram itu artinya niat niat melaksanakan ibadah haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, tergantung haji di niat haji, umrah di niat umrah. Apa itu niat? Bi antanwi ada fardhil hajj, kamu niat untuk melaksanakan ibadah haji, talaban, memohon ar-ridha minallah, memohon ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah yang kita laksanakan sudah pasti harapannya ridha Allah, bukan surga, bukan takut masuk neraka, bukan, ridha Allah intinya. Maka kan di situ kan Rasulullah ngajarin juga kepada kita, kalau kita sering memahami apa yang kita baca setiap sholat, di mana ketika doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata lillah arti karena Allah. Saya hidup, saya mati, saya ibadah, semua karena Allah. Bukan karena saya mengharapkan surga. Salah gak mengharapkan surga? Enggak. Cuman terlalu cetek. Kalau tujuan utama kita hidup ridha Allah, semua surga Allah buka. Cuman kalau tujuan utama ente surga, ya bisa surga pertama kedua, tergantung amal. Cuman kalau ente dapat ridha Allah, sudah pasti masuknya surga kemana? Firdaus, karena Allah ridha. Itulah tujuan hidup kita, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-ihram, memakai baju ihram, bi antal basar rajul bi anyal basar rajulu al-libasain. Seorang laki-laki memakai 2 pakaian, yaitu izar, sarung, dan rida, syal. Sarung dipakai sama syal, yang sebagian badannya kelihatan, itu ihram bagi seorang laki-laki. Kalau perempuan enggak begitu ihramnya. Kalau perempuan begitu ihramnya berapa ya? Enggak. Ihramnya perempuan, dia pakai pakaian seperti biasa, cuman wajahnya enggak boleh ditutup. Wajah dan telapak tangan enggak ditutup seperti sholat. Seperti ketika pakai mukena. Seperti itulah perempuan kalau ihram. Kalau laki enggak, kebuka sedikit sebagian daripada badannya. Niat dengan ihram ini udah pasti satu. Cuman di sini dibedain, niat beda, ihram beda. Sebenarnya dengan niat udah pasti orangnya pakai baju ihram. Kemudian yang ketiga, al-wuqufu bi Arafah. Al-wuquf, apa arti al-wuquf? Wukuf itu diambil dari kata waqafa, berdiri. Berdiri maksudnya berarti berdiam
Berdiam sejenak. Al-wuquf fi Arafah, berdiri di padang Arafah. Selama apa? Kita udah bahas sebelumnya. Sebenarnya wukuf di Arafah itu sebentar aja cukup. Naik pesawat lewat di atas padang Arafah cukup. Sambil niat lewat di atas padang Arafah pakai helikopter. Seandainya orang kaya nih belagu, dia nggak mau jalan kaki lah, pakai helikopter di atasnya sambil niat cukup. Yang penting pas banget lewat di atas padang Arafah. Cuman bagus enggak netep di situ sampai menjelang terbenam matahari pada hari Arafah. Jadi maka alhamdulillah ulama-ulama kita, guru-guru kita, kalau di padang Arafah mereka itu ibtihal. Jadi di tenda besar, ceramah, angkat tangan, munajat kepada Allah sambil nangis sampai menjelang maghrib. Itu paling bagus. Jadi sudah dapat pengampunan dosa, sekalian deh kita nangis. Jangan minta gratisan semua. Berada perang Arafah sebentaran cukup, udah pulang deh, pulang. Udah dapat pengampunan. Nah, orang yang begini nih, yang kebanyakan minta sama Allah tapi berbuatnya sedikit. Nah, ini kan banyak orang gitu. Saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Sholat fardu doang, sunnah jarang, bahkan gak pernah. Sholat duha apalagi. Tapi berharap rezeki banyak, berharap kerjaannya selalu berkah, tapi beramal kepada Allah kurang. Nah, orang begini orang semacam ini namanya orang yang tamak. Tamak tapi nggak ada balasan dari tamaknya. Ente kalau tamak tapi ada balasan dari ente masih pantas. Banyak berbuat dan berharap balasan juga banyak, masih pantas. Ini berbuat sedikit minta balasan minta balasannya banyak Jangan sampai. Ikutilah cara kita punya guru-guru. Kalau ente berkesempatan melaksanakan haji, beradalah di padang Arafah agak lamaan, biar benar-benar dapat dapat anugerah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tawafu bil baiti. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ini disebut dengan tawaful ifadah, atau dengan bahasa lain tawaf rukun. Kita udah bahas juga sebelumnya kan, tawaf itu terbagi berapa? Ada berapa tawaf? 3. Tawaful qudum, tawaf kedatangan. Hukumnya apa? Sunnah. Tawaful ifadah atau tawaf rukun, hukumnya apa? Rukun, ditinggal nggak sah hajinya. Yang ketiga tawaful wada, hukumnya apa? Wajib. Kalau ditinggal kena bayar dam, itu ada ada hitung-hitungannya. Cuman yang wajib nggak boleh ditinggal sama sekali, tawaf rukun yang sedang kita bahasnya. Gimana bisa tahu ini tawaf rukun apa kagak? Itu dengan melaksanakan ibadah haji. Udah kita ngelaksain berapa perbuatan rukun-rukun haji, kita pasti dibawa ke Ka'bah lagi, sekitar Ka'bah. Di situ kita udah tahu kita sedang mau tawaf rukun. Nah, itu nggak boleh ditinggal tuh tawaf rukun tuh. Apapun alasannya nggak boleh ditinggalkan. Dan kita sudah kasih tahu juga tata cara tawaf dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Al-Baitul Haram atau Ka'bah itu berada di kiri apa kanan kita? Di kiri kita. Ini terus begini. Kalau dari kanan begini nggak apa-apa sih. Paling digebukin sama orang situ. Beda sendiri. Kemudian yang kelima, as-sa'yu baina Safa wal Marwa. Yang kelima yang termasuk rukun dalam arkanul hajj, yaitu sa'i antara Safa dengan Marwa 7 kali. Safa Marwa 1, Marwa Safa 2, Safa Marwa 3, begitu sampai 7. Nanti ujung-ujungnya kemana? Terakhir Marwa lagi. Ujung-ujungnya terakhir di Marwa, itu yang ke-7. Bolak-balik antara Safa dengan Marwa. Dulu itu 2 bukit. Sekarang jalanan ber-AC. Di tengah-tengah ada jalan khusus buat orang tua tuh. Tinggal duduk atau berdiri jalan sendiri. Dimanjain bener kita sekarang. Antara Safa dan Marwa dingin, sejuk. Dulu panas. Maka orang dulu itu mungkin nilai hajinya beda sama kita. Belum lagi ketika mereka di padang Arafah, belum lagi ketika mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, mereka itu pakai tenda. Sekarang meskipun pakai tenda, tendanya ada AC-nya. Kurang dimanjain itu.
Segitunya masih pulang dari sono sok capek. Capek saya di sono luar biasa emang. Wajar kita dapat pengampunan dosa. Capek. Apaan yang lu capekin? Orang dulu naik kapal laut 2 bulan. Nyampe sono itu sambutannya apa? Kagak ada AC ber-AC. Apa adanya udah. Sampai balik pun apa adanya. Sekarang kita naik pesawat turun di airport. Di airport turun naik bis ber-AC. Turun dari bis udah dalam hotel. Keluar dari hotel ke Masjidil Haram udah dingin. Ke Madinah jangan ditanya lagi deh. Madinah tempatnya apa? Sejuk karena di situ ada manusia yang apa? Yang hatinya paling sejuk. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam dan terakhir yaitu al-halqu awat tagsir. Al-halqu yaitu botakin rambut. Tagsir ngurangin apa? Nyukur rambut. Nyukur rambut itu taksir. Kalau halak itu rambutnya dihabisin. Kalau pakai mesin itu 0 mili. Kalau pakai apa namanya? Silet, ya dikerok. Bagusnya itu dicukur apa dikerok? Bagusnya itu botak. Ketika berangkat haji umrah tuh bagusnya dibotakin. Karena Rasulullah apa? Yang disunnahkan seperti itu. Cuman untuk di luar haji pada dasarnya itu emang sunnahnya manjangin apa? Rambut dipanjangin sunnah. Cuman zaman sekarang emang banyak orang tujuannya bukan sunnah. Makanya sekarang dilarang memanjangkan rambut di tempat-tempat tertentu, khususnya sekolah. Sekolahan itu dilarang, selalu suruh pendek. Tujuan apa wallahu a'lam? Apakah emang rambut panjang mengganggu kecerdasan? Anda juga nggak paham deh. Yang kita tahu semua para nabi itu rata-rata rambutnya apa? Panjang, gondrong. Gondrongnya tapi disisir, bukan gondrong begitu deh. Acak-acakan disisir. Sebagaimana rambutnya Nabi SAW beliau rambutnya itu nggak lurus, benar-benar lurus, nggak juga keriting. Antara lurus dan keriting berombak. Jadi rambut Nabi itu panjang, lurus tapi berombak. Jadi begitu di belah tengah sama Nabi ya cakep berombak. Mukanya udah paling cakep, rambutnya begitu ya. Wajar Rasulullah itu manusia terbaik. Zaman sekarang ada yang belah tengah, rambutnya apa? Dibikin lurus, dilihatnya serem mukanya. Belum lagi sekarang yang begini rambut itu. Nggak paham deh tuh. Macam-macam kalau nanti nonton di YouTube, nonton di berita, aneh-aneh ada rambutnya. Ada yang rambutnya kayak talang begitu. Tujuannya apa? Wallahu a'lam dah. Disitulah makanya kita harus punya tujuan. Ketika nyisir rambut pun tujuan kita apa? Ikutin Nabi. Saya punya rambut nggak panjang tapi saya sisir. Iya tujuannya ngikutin Nabi. Nabi dikit-dikit apa? Nyisir. Ikutin Nabi udah. Semua kelakuan kita harus ngikutin Nabi. Nggak bisa ngikutin Nabi sahabat. Seperti siapa ya? Anak mau botak terus. Dikit-dikit anak botakan rambut. Kayak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu rambutnya apa? Dibotakin sama beliau. Itu cara beliau karena khawatir kalau mandi ada rambut yang nggak kena air. Dia khawatir tuh rambut nanti nuntut di akhirat. Sampai segitunya Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi meskipun mereka sudah dijamin ahli surga sama Nabi. Nabi disebut nama itu ahli surga, termasuk Sayyidina Ali ahli surga. Tapi segitunya aja masih khawatir mandi junub ada rambut yang nggak kena air. Padahal sudah ada jaminan ahli surga. Lagi itu yang nggak dijamin sama siapa-siapa. Nggak ada Nabi datang ke mimpi kita, inti surga. Nggak ada jaminan sama sekali masuk surga. Tapi dalam urusan kita beribadah, urusan kita bersuci, suka apa? Suka asal, hati-hati. Maka disitulah jadikanlah Rasulullah dengan para sahabat sebagai apa? Sebagai suri tauladan kita. Ini yang nggak boleh ditinggal. Ihram, sebenarnya 5 jatuhnya ya, bukan 6 ya. Ihram, niat sekaligus pakai apa? Baju ihram ya, kita satuin aja. Kemudian yang kedua, hukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima adalah menyukur rambut atau dibotakin. Maka dari bahasa ini sebagian ulama Al-Azhar bilang
ngurangi rambut dari sebelah kiri maupun kanan kita ini nggak termasuk gaza yang dianggap makruh dalam agama. Wa yukrahul gaza. Gaza itu ngambil sebagian rambut, sebagian yang lain dibiarin. Maksudnya ngambil di sini apa? Dihabisin. Rambut sini banyak, di sini habis. 0 mili atau dikerok pakai apa? Pakai silet. Segini. Di sini habis, di sini ada. Nah, itu yang makruh. Cuma kalau sekarang kan banyak anak muda itu di sini ada juga, cuman dikurangin. Rambutnya dikurangin, tapi tetap ada. Apakah termasuk? Sebagian ulama Al-Azhar bilang enggak, karena itu bukan halq. Itu taksir. Yang enggak boleh itu gaza adalah halqu ba'd ras. Ngebotakin sebagian rambut, itu yang dilarang. Di zaman Nabi kejadian yang pernah cerita, ada anak bayi di sini botak, di sini ada, di sini botak, di sini ada. Rambutnya digituin sama orang tuanya. Bukan emang dari lahir, diacak sama orang tuanya rambutnya. Nabi pas lihat bingung, kenapa ini? Kata orang tuanya, Rasul biar gak kena mata. Jadi orang ngeliatnya kan aneh. Mata itu kan pujian tapi dengan penuh kebencian. Anaknya cakep ya, padahal hati dengki. Nah itu kena mata banyak yang begitu. Nah ketika rambutnya begitu, acak-acak, siapa yang memuji? Maksud orang tuanya begitu, langsung lihat, aneh anaknya nih. Pasti kan begitu. Makanya supaya terhindar dari mata. Tujuan orang tuanya begitu. Kata Nabi, jangan. Kalau mau cukur semuanya. Kalau mau biarin apa? Semuanya. Ya. Disitulah makanya jatuh hukum gaza, dilarang. Karena biasanya orang Yahudi seperti itu. Yahudi banyak yang rambutnya itu di sini apa? Dipotong habis, di atas masih apa? Masih ada. Kalau sekarang pemain bola beda lagi. Di sini ada, di sini dikurangin, tapi ada petir di sini. Di sini geruduk sekalian dah. Allah alam dah. Orang gitu mengikut-ngikut aja udah. Apapun rambut pemain bola diikutin. Maka disitulah kita nggak punya prinsip hidup. Padahal udah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah suri tauladan kita Nabi, Allah udah bilang. Tapi kita masih punya suri tauladan selain Nabi. Hati-hati, Rasul bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dibangkitkan dengan orang-orang yang ia cintai. Cinta mapan main bola, ya dibangkitin sama dia. Nah, itu main bola di neraka di situ. Mana bolanya tengkoraknya Fir'aun lagi. Kagak ada enak-enaknya. Cuman kalau itu contohin Nabi dan para sahabat bersama mereka, itu udah pasti. Makanya salah satu bukti kita mencintai Nabi dan nyontohin Nabi hadir majelis. Karena majelis ilmu adalah majelis yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wajibatul haji, yang wajib dalam haji. Yang rukun jelas ya, satu ditinggal hajinya harus apa? Ulang. Sekarang kita akan bahas wajibatul haj. Wajibatul haj ini apabila ditinggal kena bayar dam. Nanti ada hitung-hitungannya juga, damnya seperti apa, ada hukumannya seperti apa. Cuman kalau sama sekali nggak dilaksanakan dam, haji juga apa? Nggak sah. Cuman kalau rukun itu nggak pakai bayar dam, satu tinggalin nggak sah haji udah. Kalau yang wajib dalam haji masih sah tapi kena hukuman. Hukuman yang nggak dijalanin, haji batal. Selama belum melaksanakan hukuman, dianggap haji tidak sah. Jadi ada syarat kalau wajib dalam haji, syaratnya harus bayar dam kalau ditinggal. Apa saja dalam yang wajib dalam haji? Kata ulama kita adalah al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat. Tahu miqat? Miqat itu tempat yang udah ditetapkan untuk kita ihram dari situ. Ada Yalamlam, ada mana lagi tuh? Ada tempat-tempat khusus buat apa? Buat niat ihram, itu disebutnya miqat. Orang-orang Indonesia ada tempat khusus, mereka ke situ dulu niat, sekaligus pakai baju ihram, baru pergi apa? Melaksanakan ibadah haji. Tempat untuk niat itu disebutnya miqat. Itu sekarang mau niat dari Indonesia, boleh gak? Boleh, tapi nanti kena apa? Kena dam. Karena nanti niat nggak dari apa? Nggak dari miqat. Miqat itu tempat yang sudah ditentukan.
Ka ihram Indonesiyin min Jiddatin aw Yalamlam. Orang-orang Indonesia itu miqatnya Yalamlam. Ada tempat khusus di sana namanya apa? Yalamlam. Yaitu di Jeddah. Nah, di kota Jeddah, di situ ada tempat khusus namanya Yalamlam. Dari situlah orang Indonesia niat ihram. Kalau nggak ihram dari situ, dari hotel, dari Riyadh, boleh nggak? Boleh, tapi kenapa? Kena adab nanti. Nah, karena itu meninggalkan wajib dalam haji. Yang kedua adalah al-mabit bi Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Wa yahsulu bi lahdatin min nisfi tsani min al-lail. Nginap di Muzdalifah itu yang penting ente berada di tengah malam ke-12 ya, tengah malam ke-12 ente berada di Muzdalifah walaupun sebentar. Jadi pas malam 11 mau malam ke-12 ente ke Muzdalifah. Jam 1 setengah 2 ente ada di situ, habis itu ente keluar udah cukup. Itu disebutnya mabit di Muzdalifah, walaupun sebentar berada di Muzdalifah pada malam apa? Ke-12. Pada malam ke-12 ya, nah. Kemudian As-salis al-mabit bi Mina. Yang ketiga di antara wajibat haji, wajib dalam haji, yaitu menginap di Mina. Menginap di Mina ini sesuai dengan apa? Pelontaran jumrah. Selama kita mabit di Mina ada pelontaran jumrah. Jumratul Aqabah, ada Jumratul Wusta, ada Jumrat apa? Al-Kubra, melontar ke tempat yang udah disediakan. Dulu di situ katanya tempatnya iblis. Nah, sekarang udah dikasih tanda, kita nyambit aja ke dalam kolomnya tuh, kayak ada kolom, ada tandanya. Cuman orang Indonesia nyambit seolah-olah ada iblis beneran di situ. Ini kejadian begitu tiap tahun. Nyambitnya nafsu, kayak anak STM. Benar-benar nafsu nyambitnya. Ente kalau nggak percaya, ente lihat aja deh. Benar-benar seolah-olah tuh tembok benar-benar iblis. Oh, nyambit tuh sekencang-kencangnya, padahal itu cuma tanda doang. Yang penting masuk ke situ. Kita ngikutin apa yang dilakuin sama Nabi Ibrahim. Ini nyambit beneran, nyampe sono kagak. Yang bocor pala orang di depan. Nah, ini kejadian, banyak kejadian. Maka di situ harus kita paham. Kalau melaksanakan haji nanti, begitu ente berada di Jumratul Aqabah, lontarin aja begitu pelan, pakai kerikil. Nggak usah nyambit kayak lagi apa? Auran, nggak usah, biasa aja. Karena di situ iblis kagak ada. Itu cuma tanda doang. Di zaman Nabi Ibrahim disitulah, disitulah mereka nyambit. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah ramyul jimarus salas, melontar jumrah yang 3. Sughra, wusta, kubra, dan ada juga Jumratul Aqabah. Ini semua termasuk wajib dalam haji. Ditinggal nanti ada hukumannya. Kalau hukumannya dijalanin, hajinya tetap dianggap sah. Ihram dari miqat. Yang kedua, mabit di Muzdalifah, minimal tengah malam kita berada di situ walaupun sebentar. Mabit di Mina, benar-benar nginap. Kalau di Mina apa? Benar-benar harus nginap. Kemudian yang keempat adalah melontar jumrah yang 3. Ini adalah wajib dalam haji. Kalau ditinggal masih sah, tapi nanti ada hukuman yang wajib dijalanin. Cuman kalau rukun nggak ada basa-basinya. Satu ditinggal, hajinya harus diulang kembali. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah dalam ibadah haji. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Sebelum mana tutup, jika ada pertanyaan dipersilakan. Fadhalu. Ada mau ditanya? Di luar tema juga boleh. Fadhal. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 12 malam ke-12 itu. Malam 12, 13, malam ke-11, 12, 13. Itu berada di Mina.
ke Muzdalifah itu pas banget selesai dari mana? Dari wukuf di Arafah, berarti malam ke-11. Malam ke-11 kita pergi ke Muzdalifah. Malam ke-11, tengah malam keduanya, kita sebentar di situ keluar langsung boleh udah. Malam ke-11, 12, 13 itu berada di Mina. Jadi di Muzdalifah itu persis setelah setelah berada di padang Arafah. Setelah padang Arafah, selesai dari padang Arafah, nanti malamnya kemana? Ke Muzdalifah. Berarti malam keberapa itu? Malam ke-10 ya? Malam ke-10. Malam ke-11-nya berarti kan di situ dia. Selesai dari situ berarti malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13 dia berada di Mina selanjutnya itu. Nah, sekaligus dia melontarkan jumrah. Ada lagi? Mau ditanya? Fadhal. Nah. Jadi apa yang meninggal, cara pemandiannya Nah, ini masalah sempat dibahas juga dan Ana sempat buka videonya. Salah satu syekh dari anggota IFTA Mesir, dia sempat ditanya bagaimana sekarang mandiin jenazah yang meninggal karena COVID. Boleh gak dimandiin ngasal? Atau dikafanin juga apa adanya? Di situ beliau bilang kalau ilmu kedokteran yang ada, mereka bisa ngebuktiin orang yang meninggal terpapar COVID itu masih bisa nular. Dan mereka bisa buktikan bahwa ada orang ketular dari orang apa? Meninggal, mau nggak mau deh kita ikutin. Boleh seperti itu. Cuman kalau hanya kekhawatiran, khawatir ketular, khawatir masih ada virus, khawatir begini, yang namanya khawatir nggak bisa menggugurkan yang wajib. Kalau khawatir doang berarti harus dimandiin, harus dibuktiin. Kalau dokter bilang terbukti secara secara ilmiah bahwa masih bisa nularin ke orang yang hidup, ya mau nggak mau, yang penting seluruh badannya keguyur dengan air meskipun disemprot dari jauh. Tapi kayaknya nggak pantas juga disemprot ya. Nggak ada salahnya pakai baju apa itu? Baju buat keluar angkasa tuh. Iya, apa namanya tahu? Iya, pakai gayung dari jauh begini bisa, nggak harus disemprot. Manusia itu yang udah mati pun ngerasain sebagaimana orang hidup. Cuman nggak bisa ngomong. Kalau ngomong udah tempeleng tuh orang yang mandiin. Nah, terus gimana? Kalau dibuktikan iya, kita ikutin prosedur kesehatan. Cuman kekhawatiran diduga masih simpang siur, kata ini ulama Al-Azhar nggak bisa menggugurkan yang wajib. Tetap wajib dimandiin, wajib dikafanin, wajib disolatin. Berapa kali ada wabah di zaman Nabi, para sahabat yang meninggal tetap dimandiin, disolatin, diangkat rame-rame. Nggak ada kejadian. Makanya Habib Umar aja bilang nggak ada zaman siapapun ada wabah masjid sampai ditutup, kagak ada. Nggak ada masjid sampai ditutup gara-gara wabah. Tempat paling ampuh itu buat menghilangkan semua penyakit masjid. Ente sekarang divaksin, diwajibin vaksin ilahi itu di masjid. Datang ke masjid, sholat berjamaah, berdoa, vaksin dari Allah itu. Cuman tergantung orang yakin apa kagak. Enggak, tempatnya penyakit mesti tutup. Vaksin yang benar yang kita buat, udah seolah-olah Allah nggak nggak ada arti lagi. Kita digiring kepada pemikiran ateis tanpa kita sadar. Semua sekarang pakai logika. Ada COVID itu harus dilawan dengan vaksin. Kalau Anda nggak divaksin, Anda begini. Semuanya pakai pakai ini. Dan kita nggak sadar kita digiring supaya jadi ateis. Karena pemikiran itu macam-macam. Ada pemikiran ateis itu dibahas juga di kitab-kitab ulama. Yaitu apapun itu pakai logika.
Nggak ada lagi iman yang bicara sama sekali. Nah, sedangkan kan Rasul sudah ngasih kita berapa banyak vaksin dari Nabi. Di antara yang harus disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, baca 3 kali maghrib dan subuh. Kalaupun terpapar, kalaupun kena penyakit, insya Allah masih wajar-wajar aja. Karena kan sekarang kita juga bingung, tiba-tiba yang kena COVID begitu rame. Luar biasa ramenya. Jadi kita bingung nih, ini COVID benar-benar kesebar dari individu apa disebarin? Allah alam deh. Kembali lagi Allah juga yang tahu deh. Nah, cuman gimana? Itu vaksin terbaik dari Allah, dari Nabi. Kemudian makan korma pagi, bangun tidur tuh makan korma 7 biji. Itu dari Nabi juga kita dikasih tahu. Dan korma itu kadar gulanya lumayan tinggi dan gulanya sehat 70%. Sedangkan COVID itu jenis virus yang mengandung mengandung gula juga dia. Cuman di bawah kandungan yang ada di kurma. Jadi kalau orang mau sehat cepat itu sering-sering makan korma. Nggak perlu vitamin C yang beli ke apotek. Beli korma yang banyak. Makan jus korma enak tuh. Itu inti sehat. Itu dari Nabi. Itu buah yang disukai sama Nabi, dan buah yang paling dibenci sama jin. Jin jahat tuh nggak suka ngelihat buah kurma. Makanya kalau ada orang nggak suka buah kurma, jin kali dia tuh. Ada lagi pertanyaan? Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitannya dengan pembahasan sebelumnya itu apabila kita berhaji apakah dalam pelaksanaan umrah Enggak. Ketika melaksanakan umrah, disitulah perbedaan umrah dengan haji. Umrah nggak ada wukuf di Arafah. Rukun yang lain sama. Haji dan umrah rukunnya sama. Bedanya cuma nggak ada wukuf di Arafah saja. Secara rukun. Dan ketika berada di padang Arafah, apakah sudah pasti semua dosa kita diampunin? Pasti. Dosa kecil maupun besar. 0 itu punya dosa, nggak ada. Yang penting berangkat pakai uang halal. Bukan berangkat utang kita banyak. Udah punya utang tapi jatuh tempo, berangkat nggak izin sama orang yang kita punya utang, nggak bisa. Itu mau berangkat juga silakan izin dulu, boleh gak saya berangkat dulu nih, apa harus bayar utang ente dulu nih. Insya Allah sih yang ngasih yang memberi utang kalau dia orangnya punya hati pasti ngasih kita berangkat. Itu satu. Kedua, harus pakai uang yang halal. Jangan berangkat dengan uang haram. Mau berada di padang Arafah, jangankan seharian, setahun di situ nggak bakal dapat ampunan. Sampai tuh padang Arafah enak lihat gitu. Karena kita berangkat dengan cara yang haram, berangkat dengan cara yang halal, itu udah pasti. Bahkan Nabi sudah mengingatkan orang yang nggak yakin bahwa dosanya diampuni ketika berada di padang Arafah, orang tersebut termasuk orang munafik. Jadi harus yakin dosanya tidak diampuni udah. Yang penting tadi kembali lagi hartanya harta yang halal ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim لينا آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرمة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.